Pada 13 Oktober 2022, seorang pria bernama Rama mengaku sering mengalami fenomena ketindihan saat tidur. Kejadian itu tidak terjadi sekali atau dua kali, melainkan berulang selama berbulan-bulan. Rama menjelaskan bahwa setiap kali kejadian itu terjadi, ia selalu terbangun di tengah malam dalam keadaan sadar, namun tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan. Dan di saat yang sama, ia selalu merasakan tekanan berat di bagian dada, seolah ada sesuatu yang menindih tubuhnya. Awalnya Rama menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar, mungkin karena kelelahan, stres, atau sekedar gangguan tidur biasa. Namun ada satu hal yang terus membuatnya merasa penasaran. Kenapa setiap kali fenomena itu terjadi, ia selalu merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya, atau bahkan berada tepat di atas tubuhnya, seolah ada sosok lain di dalam kamar saat ia tidur. Karena rasa penasaran yang semakin kuat, Rama pun akhirnya memutuskan untuk memasang kamera night vision di kamarnya. Tujuannya hanya satu, ia hanya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi saat fenomena ketindihan itu berlangsung. Malam itu Rama tidur seperti biasa, namun sekitar pukul 3 dini hari, ia kembali mengalami fenomena ketindihan seperti yang sering ia alami sebelumnya. Keesokan paginya, Rama mulai mengecek hasil rekamannya semalam, dan apa yang ia lihat saat itu langsung membuatnya kaget dan terdiam, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat di rekamannya. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai tiba-tiba terlihat sosok gelap menyerupai manusia, duduk atau bertumpu di atas tubuh Rama. Kepala sosok itu terlihat menunduk, menghadap langsung ke wajah Rama, lalu perlahan memudar dan menghilang dari kamera. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya muncul di rekaman itu? Dan apakah ini adalah rekayasa atau memang benar ada sesuatu yang hadir pada saat ketindihan? So, bagaimana menurut kalian? Seorang pria bernama Jorge Cruz mengaku bahwa dirinya telah lama mengalami gangguan dari sesuatu yang ia sebut sebagai entitas gelap. Menurut Jorge, kejadian-kejadian aneh sudah sering ia alami, seperti terdengar suara-suara misterius, perasaan diawasi, dan benda-benda yang berpindah sendiri. Namun tidak ada yang semenakutkan seperti apa yang ia rekam pada suatu malam di akhir bulan Desember. Fuck! Shit! Fuck, what the fuck is that? What the fuck is that? Fuck! You gotta be kidding me! Who goes there? Who goes there? That shit cannot be fucking real. What the fuck? You gotta be kidding me. What the fuck was that? You gotta be fucking... Saat Jorge bersiap untuk tidur, tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari dalam rumahnya. Suara itu terdengar cukup jelas dan cukup dekat untuk membuatnya bangun dan memeriksa sumbernya, dan saat itulah segalanya berubah. You gotta be messing with me. I swear to God, this gotta be a fucking joke. Whoever's in here, I command you to leave in the name of Jesus Christ. I ask you to leave now. Fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. I got adrenaline going right through my body. Dalam kondisi panik, Jorge berteriak, memanggil siapapun yang ada di sana. Dia bahkan memerintahkan apapun itu untuk pergi dengan menyebut nama Tuhan. Beberapa saat kemudian, Jorge kembali ke dapur, dan disitulah dia melihat sesuatu yang membuatnya benar-benar syok. Beberapa detik sebelumnya, dapur itu masih terlihat rapi, namun sekarang semua lemari terbuka lebar, barang-barang dapur berserakan di lantai, seolah-olah seseorang baru saja mengamuk di ruangan itu, dan Jorge yakin ini bukan hal biasa. Pertanyaannya, apakah dia sedang berhadapan dengan poltergeist, atau sesuatu yang dibuat secara rapih untuk menarik audiens? So, bagaimana menurut kalian? Seseorang bernama Carter membagikan pengalaman dan rekaman menyeramkan yang dialaminya ke akun media sosial miliknya ketika ia tinggal di rumah yang baru saja ia tempati. Ia menjelaskan bahwa hampir setiap malam, ia selalu mendengar suara-suara aneh, benda yang bergerak sendiri, hingga piano yang selalu berbunyi di tengah malam.
Pada suatu hari, Carter baru saja pindah ke sebuah rumah sewa berperabot lengkap. Saat itu ia pun langsung mengabadikan momen itu melalui kamera ponselnya dan mengunggah ke akun media sosialnya. Di hari pertama kepindahannya, semua terlihat normal. Tidak ada tanda-tanda aneh, tidak ada cerita seram ataupun cerita buruk tentang latar belakang rumah tersebut dari pemilik sebelumnya. Tapi beberapa hari setelah ia tinggal di sana, Carter mulai merasakan sesuatu yang janggal. Mulai dari suara-suara aneh yang tidak bisa dia jelaskan, bunyi benda jatuh, dan piano yang selalu berbunyi sendiri di tengah malam. Awalnya ia tidak memperdulikan apapun yang terjadi di rumah tersebut dan berusaha untuk mengabaikannya. Sampai suatu malam, saat dia sudah berbaring di tempat tidur, suara itu kembali muncul. Untuk memastikan dia tidak berhalusinasi, Carter memutuskan tidur di sofa ruang tamu, lebih dekat ke sumber suara. Beberapa saat kemudian, piano itu dimainkan lagi, kali ini lebih jelas. Lalu, sebuah kursi bergerak sendiri. Dude, what the fuck? Who's there? Di titik itu, Carter tidak mencoba mencari penjelasan. Dia langsung mengambil keputusan pergi dari rumah tersebut karena dia yakin ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Dia mengemas barang seadanya dan memutuskan tinggal sementara di rumah temannya. Tapi sebelum ia benar-benar meninggalkan tempat itu, dia sempat mengabadikan satu hal terakhir. Saat Carter berjalan menuju mobilnya, dia menoleh ke arah rumah dan ia melihat TV di dalam rumah berkedip sendiri. Lampu-lampu menyala dan mati secara acak, seperti dinyalakan dan dimatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Seorang wanita bernama Sarah Vargas yang tinggal bersama ayahnya di sebuah apartemen di Kolombia menceritakan sebuah peristiwa menyeramkan yang ia alami sendiri. Saat itu, Sarah sedang bersantai di dalam apartemennya. Tiba-tiba, ia mendengar suara teriakan keras yang berasal dari unit apartemen sebelah. Pada awalnya suara tersebut terdengar samar, namun perlahan teriakan itu semakin jelas, bahkan terasa semakin dekat dan mengganggu. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Sarah segera berdiri dan melihat keluar jendela. Ia mendapati beberapa orang mulai berkerumun di jalan, tepat di depan gedung apartemen tempat ia tinggal. Sebagian besar warga memiliki dugaan yang sama. Mereka mengira sedang terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tak lama kemudian, polisi dipanggil untuk mengamankan situasi. Namun kejanggalan mulai terasa ketika petugas tiba di lokasi. Alih-alih langsung mendobrak pintu apartemen tersebut, polisi justru meminta warga sekitar untuk mengambil manik-manik rosario, benda yang umum digunakan dalam doa Katolik. Situasi semakin tidak biasa. Polisi bahkan memanggil seorang biarawati Katolik untuk datang ke lokasi. Belakangan diketahui, sumber teriakan itu bukanlah pertengkaran atau perkelahian, melainkan sebuah ritual pengusiran setan yang sedang berlangsung di apartemen sebelah. Sarah kemudian menjelaskan bahwa sebelum kejadian itu, dua gadis yang tinggal di unit tersebut sempat bermain papan Ouija. Tidak lama setelahnya, salah satu dari mereka dilaporkan mengalami perubahan perilaku yang drastis. Gadis itu menjadi agresif, berteriak tanpa henti, meronta, dan bahkan memuntahkan cairan gelap dengan tekstur yang menyerupai tanah. Keluarga gadis tersebut meyakini bahwa ia telah dirasuki oleh sesuatu yang jahat. Hal yang membuat situasi terasa semakin ganjil adalah sikap polisi di lokasi, yang tampak seolah menerima dugaan tersebut tanpa banyak pertanyaan. Menurut Sarah, teriakan itu terus terdengar sepanjang malam. Suara tersebut baru mulai mereda menjelang pagi, hingga akhirnya benar-benar berhenti. Seorang wanita bernama Heather Paul membagikan sebuah pengalaman yang ia sebut sebagai salah satu kejadian paling mengganggu dalam hidupnya, lengkap dengan bukti rekaman kamera keamanan melalui akun media sosialnya.
Dalam keterangannya, Heather menjelaskan bahwa saat itu ia sedang bersantai di halaman rumahnya di Philadelphia, Pennsylvania bersama suami dan kedua putranya. Mereka duduk santai sambil menikmati es krim, tanpa ada hal mencurigakan di sekitar mereka. Namun suasana tenang itu berubah ketika Heather melihat sesuatu di trotoar tepat di depan rumahnya. There's like little mosquitoes. What is going on? Anehnya, suaminya tidak melihat siapapun. Kedua anak mereka juga tidak. Situasi itu membuat Heather panik. Ia mulai mempertanyakan mengapa hanya dirinya yang dapat melihat sosok tersebut. Malam itu juga, Heather memutuskan untuk memeriksa rekaman kamera keamanan yang terpasang di pintu depan rumah mereka. Hasilnya membuatnya terkejut. Rekaman tersebut memperlihatkan sosok wanita pucat yang berjalan perlahan di depan rumah, persis seperti yang ia lihat sebelumnya. Pengalaman itu tidak berhenti sampai di situ. Heather kemudian menjelaskan bahwa rumahnya berada sekitar 1 mil dari sebuah lokasi yang dikenal memiliki sejarah kelam, yaitu Bayberry Mental Hospital, sebuah rumah sakit jiwa tua yang telah lama terbengkalai. Tempat tersebut dikenal luas karena berbagai laporan pelanggaran serius di masa lalu, termasuk perlakuan tidak manusiawi terhadap pasien, dugaan eksperimen medis, serta banyaknya korban jiwa. Rumah sakit itu juga dikabarkan memiliki terowongan bawah tanah yang dahulu digunakan untuk memindahkan jenazah. Heather sendiri tumbuh besar di kawasan tersebut dan telah lama mengetahui reputasi Bayberry. Pertanyaan yang kemudian muncul menjadi semakin mengganggu. Mengapa hanya Heather yang dapat melihatnya secara langsung? What? What did you say? What did you say, Mommy? Seorang pria bernama Angelo yang tinggal di Tenerife, salah satu kepulauan Kanari di Spanyol, membagikan pengalaman menyeramkan dan mengunggah bukti rekamannya ke internet. Menurut Angelo, selama beberapa waktu terakhir, hal-hal aneh mulai terjadi di rumahnya. Ia menceritakan bahwa pada suatu malam, anjing kecilnya bernama Nala tiba-tiba bertingkah sangat aneh. Nala terlihat gelisah dan seperti ketakutan pada sesuatu yang tidak bisa dilihat. Merasa ada yang tidak beres, Angelo memutuskan untuk memeriksa rekaman kamera keamanan, dan apa yang mereka temukan sangat sulit untuk bisa dijelaskan. Dalam rekaman itu, Nala terlihat mengangkat kepalanya dan menatap ke arah sisi ruangan seperti melihat sesuatu. Beberapa detik kemudian, anjing itu mulai mundur perlahan dan tanda-tanda ketakutannya mulai terlihat semakin jelas. Dan hal yang tidak masuk akalnya adalah ketika kalung di leher Nala tertarik dengan kuat dan terlepas begitu saja, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya dari arah yang tidak terlihat. Rekaman ini pun langsung membuat banyak orang yang melihatnya bereaksi, dan tak sedikit yang menganggap bahwa kejadian di video itu adalah sebuah rekayasa. Untuk membungkam para skeptis, Angelo mengunggah video lanjutan. Dia menunjukkan bahwa rekaman tersebut langsung berasal dari kamera keamanannya, tanpa editan, dan dia juga mendemonstrasikan kalung milik Nala. Ia menjelaskan bahwa kalung itu sangat sulit dilepas, dan tidak mungkin bisa terlepas dengan sendirinya tanpa tarikan yang kuat. Dan sejak kejadian itu, Nala berubah drastis. Anjing kecil itu menolak untuk ditinggal sendirian dan hanya mau tidur di kamar Angelo dengan musik yang menyala setiap malam. Sementara itu, Angelo menambahkan lagi 2 kamera tambahan di sekitar rumahnya. Dia yakin satu hal, apapun yang menarik kalung itu mungkin masih ada di sana, dan kali ini dia berniat untuk menangkapnya dengan kamera. Seorang wanita bernama Natalie yang tinggal di Inggris bersama keluarganya mengatakan bahwa belakangan ini rumah mereka terasa berbeda, dan beberapa waktu terakhir mereka baru saja menyelesaikan renovasi besar. Ia menjelaskan bahwa ia tinggal di sebuah rumah tua. Menurut Natalie, sejak renovasi itu dilakukan, hal-hal aneh mulai terjadi. Dia meyakini bahwa rentetan kejadian aneh yang mereka alami mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tak terlihat yang sudah lebih dulu tinggal di sana. Pada suatu malam, ketika putranya sedang tidur, kejadian itu terjadi lagi. Tiba-tiba, anak itu terbangun sambil menjerit. Natalie mengatakan bahwa sebuah kekuatan tak terlihat seperti mencengkeram pergelangan kaki anaknya dan menariknya langsung dari tempat tidur. Anak itu menangis histeris. Beberapa detik kemudian, anak itu berlari ke kamar orang tuanya sambil menangis dan mengatakan sesuatu yang membuat Natalie membeku. Dia bilang ada seorang pria di kamarnya, dan sejak kejadian itu, Natalie benar-benar merasa ketakutan. Pertanyaannya sekarang, siapa atau apa yang menarik anak itu dari tempat tidurnya? So, bagaimana menurut kalian?
Sepasang suami istri di Virginia Barat memiliki sebuah toko kecil hewan peliharaan. Setiap malam mereka biasa membiarkan salah satu anjing mereka yang sudah tua berkeliaran bebas di dalam toko. Dan di setiap harinya mereka hampir tidak pernah mendapati masalah apapun. Sampai suatu pagi, saat mereka datang untuk membuka toko, mereka merasa ada sesuatu yang terasa berbeda dari anjingnya. Anjing itu tidak menyambut mereka seperti biasanya. Dia hanya meringkuk diam di tempat tidurnya dan menolak untuk keluar, seolah telah terjadi sesuatu padanya. Awalnya mereka mengira bahwa anjing itu sedang sakit atau terluka, dan untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan anjingnya, mereka mulai memeriksa rekaman kamera keamanan. Dan apa yang mereka lihat saat itu langsung membuat mereka merinding. Tepat pada pukul 11.30, kamera menunjukkan anjing itu berjalan perlahan di dalam toko yang gelap. Lalu tiba-tiba sesuatu menghantam tubuh anjing itu ke samping dengan keras. Tubuhnya terpental seolah-olah ditendang oleh sesuatu yang tak terlihat. Pertanyaannya, apakah ini hanya sebuah kecelakaan yang aneh? Atau apakah malam itu memang ada sesuatu yang tak terlihat datang ke toko mereka? Seorang pria bernama Oscar Nunes percaya ada sesuatu yang mengikuti keluarganya. Ia merasa ada hal-hal aneh yang mulai terjadi di sekitar rumah mereka tanpa penjelasan yang masuk akal. Singkat cerita, pada suatu malam, Oscar dan istrinya yang baru saja pulang ke rumah, ia langsung merasa ada sesuatu yang salah. Ia melihat banyak lalat berkerumun di seluruh rumah, di dinding, di langit-langit, dan di ruangan yang biasanya bersih. Ia tidak bisa menemukan alasan logis apapun tentang bagaimana lalat-lalat itu bisa berkerumun di rumahnya, karena ia meyakini tidak ada bangkai, tidak ada sampah, dan tidak ada sesuatu yang bisa menarik lalat sebanyak itu. Singkat cerita, beberapa malam kemudian, putra Oscar tertidur di sofa ruang tamu, dan pada larut malam, anak itu terbangun setelah mendengar suara aneh. Dia berlari ke kamar orang tuanya sambil menangis dan ketakutan. Anak itu berkata dia melihat seseorang berdiri di lorong. Pada saat itu Oscar mengira mungkin itu hanya mimpi buruk yang dialami anaknya pada saat itu. Tapi untuk memastikan, dia memeriksa rekaman kamera keamanan, dan di sanalah dia melihatnya. Sebuah sosok besar berdiri diam di ujung lorong. Bentuknya menyerupai seorang pria menghadap ke arah ruang tamu, tepat ke arah tempat putranya tidur. Namun beberapa detik kemudian sosok itu menghilang begitu saja. Oscar dan keluarganya tidak tahu siapa atau apa yang mereka lihat malam itu. Satu hal yang pasti, sejak kejadian itu, lorong di rumah mereka tidak pernah terasa sama lagi. Suatu hari di Cleveland, Ohio, seorang nenek bernama Cindy Reed sedang menjaga cucunya yang masih kecil, Nova, di rumah keluarga mereka. Awalnya situasi terlihat sepenuhnya normal. Cindy merekam momen santai tersebut sambil mengobrol dan bercanda dengan Nova. Namun suasana berubah secara tiba-tiba. Nova mendadak menghentikan perhatiannya, lalu menatap ke arah belakang Cindy. Dengan nada serius, ia mulai berbicara tentang sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh Cindy. Sekarang perhatikan rekaman ini dengan saksama. You're so funny. I can't wait until summer gets here so we can go outside and play. I miss Mimi. I miss you too. I miss you too. Oh, here What? coming. What? Who's coming? Here coming. Who? Him. You see somebody back there? Him. Who? Here. Him? Yeah. Where's he at? Is he in our house? Yeah. Where? Show me. Where's he at? He's right in front of you? Yep. Who is it? A guy. Who's there, mister? What are you doing in our... Where's he at? In the dining room? Yep. Show me him. Go show me him. Give me your hand. Take me to him. This him. Take me to him. Show me. This him. Wait, let me... Show me. Is he right here? Yep. He's in our dining room? Yeah. What are you doing in our dining room, mister? What does he look like? I bug. He's got bug eyes? Yeah. What are you doing in our living room, mister? Get. You go back home. You go back wherever you came from. Pink. What's he doing? Come on, you're creeping me out. We're going upstairs. Come on. You're scaring me, Mimi. We're going upstairs. Yeah, you're scaring me, Mimi. We're going upstairs. Ibu Nova kemudian menjelaskan bahwa Cindy memang dikenal sangat sensitif dan mudah merasa takut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan fenomena paranormal. Hal yang membuat kejadian ini semakin mengganggu adalah pernyataan Nova yang terus berulang. Ia mengklaim bahwa seorang pria kerap muncul di sekitar rumah mereka. Masalahnya, tidak ada satupun orang dewasa di rumah tersebut yang pernah melihat sosok yang dimaksud. Situasi ini memunculkan pertanyaan yang sulit diabaikan. Apakah ini sekadar imajinasi seorang anak kecil? Atau Nova benar-benar melihat sesuatu yang tidak dapat disaksikan oleh orang lain?